hibah yang bisa dicabut dan atau dibatalkan. Nah, ini banyak yang masuk ke admin kami ini. Padahal sebelumnya sudah saya buat penjelasan tentang hibah ini. Tentunya hibah itu, ya kan, yang selama ini berada di masyarakat tertuang di akta hibah. Pertanyaannya, apa itu bisa dibatalkan? Ada yang bertanya lagi, apa bisa dicabut? Nah, ini dua klausul yang berbeda, dicabut dan dibatalkan. Ya, karena ada sebab akibatnya. Karena kalau kepada orang lain, hibah itu tidak bisa dicabut, tapi bisa dibatalkan. Nah, kok bisa? Sudah saya jelaskan sebelumnya. Nih, saya jelaskan lagi dengan penjelasan yang simple dan gamblang. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pas sore tadi saya mendapatkan dua pertanyaan yang substansinya hampir sama. Bagaimana membatalkan akta hibah? Bagaimana mencabut akta hibah? Nah, ini pertanyaan yang sudah lama ya, yang sudah lama sekali masuk ke admin kami. Kami jawab, kami berikan video, tapi masih ada yang bertanya. Makanya saya beri penjelasan yang detail dan berikan penjelasan yang komprehensif berdasarkan marja-marja dan putusan-putusan yang selama ini kita menangani perihal perkara hibah. Yuk, kita mulai dari hibah dulu. Nah, dua hal yang berbeda ketika kita bertanya, bisakah hibah dicabut? Ya kan? Pertama. Atau pertanyaannya, bisakah hibah dibatalkan? Ini dua pertanyaan yang berbeda dan jawabannya pun berbeda. Nah, kalau pertanyaan yang pertama, bisakah hibah itu dicabut? Jika hibah orang tua kepada anaknya, jawabannya bisa. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Dipahami ya, sahabat-sahabat ya. Karena berkaitan dengan kewarisan, ya kan? Jika orang tua kepada anak, pasal 211 kalau tidak salah itu, kompilasi hukum Islam. Sedangkan hibah kepada orang lain tidak bisa dicabut jika hibahnya kepada orang lain, pasal 212 kompilasi hukum Islam. Nah, itu dah satu itu. Catat itu di situ dulu. Pertanyaannya, kalau tidak bisa dicabut, apakah bisa dibatalkan? Bisa. Bisa. Kalau pembatalan itu berkaitan dengan syarat sahnya hibah, sahabat-sahabat. Ya, dicatat itu biar tidak tanya lagi. Nah, sebelum ke sana, perlu saya tekankan, dicatat ya oleh sahabat-sahabat, bahwa hibah itu bisa terwujud, ya kan, kalau hal-hal ini terpenuhi. Yang pertama apa? Yang pertama namanya al-wahib. Apa? Pemberi hibah. Artinya ada orang yang memberikan hibah. Orang yang hidup tentunya kan. Yang kedua adalah al-mauhub lah. Artinya orang yang menerima hibah. Catat itu. Kemudian ijab dan kabul atau sigat. Nah, yang terakhir ada hibah, ada barangnya. Nah, selama ini banyak yang di syarat sigat ini yang mengentengkan ijab kabul. Padahal ini penting sekali kan gitu kan. Mentang-mentang sudah ada akta dan lain sebagainya gitu. Akta pun itu harus diuji kan gitu kan. Jadi harus ada sirat. Saya hibahkan apa, barang apa, sawah dan lain sebagainya. Kan begitu. Itu bisa dilihat sahabat-sahabat saya baca di yang saya jadikan landasan yuridis di syarahnya Zubat. Nah, itu saya baca di situ. Kalau tidak ada sirat itu lam tasih. yakni al-hibah. Tidak ada, tidak bisa itu dilanjutkan yang namanya hibah kalau
Tidak ada sirat itu. Makanya pentingnya akad dalam Islam. Nah ini, qauluhu bisirah ay innama tamlikul hibbah bisirah ay biijab minal wahib wa kubul minal mutahib muttasil bil ijab. Fa illam tujad sirah lam tasih al hibbah. Kalau tidak ada sirat maka tidak sah yang namanya hibbah. Catat itu ya. Itu syarat menurut agama Islam, dan itu dipakai nanti ketika melakukan upaya hukum. Dan secara formilnya sahabat-sahabat bisa lihat di pasal 210 kompilasi hukum Islam. Catat juga ini. Pertama, sekurang-kurangnya usia 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan, itu dapat menghibahkan paling banyaknya sepertiga harta di hadapan 2 orang saksi. Nah, syarat formil ini ya ketika tidak dipenuhi maka bisa mengajukan pembatalan hibah jika itu hibah kepada orang lain, ya kan. Tapi kalau dari anak ke orang tuanya ya sama pencabutannya melalui pengadilan agama, karena itu merupakan kompetensinya pengadilan agama. Demikian sahabat-sahabat secara garis besar. Nanti saya berikan formatnya di link di bawah ini, atau bisa request ke admin kami untuk konsultasi gratis ya ke admin kami. Nanti akan diberikan formatnya dan tentunya ditanya apakah orang ini memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah dan atau pencabutan hibah. Sering terjadi di masyarakat kita ini, hibah banyak sekali. Jadi yang dijadikan tolak ukur pertama itu adalah akta hibah. Nah, akta hibah itu bukti peralihan sahabat-sahabat, ya kan, dari seseorang ke yang lainnya gitu. Peralihan entah itu tanah, entah itu apa yang berkaitan dengan hibah itu tadi. Nah, selama apa yang saya sebutkan tadi itu secara formil sudah tercukupi, maka buat apa mengajukan hibah? Pasti ya percuma mengajukan pembatalan hibah atau menyatakan barang bukti berupa akta itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Karena dampaknya dari pembatalan hibah itu adalah akta hibah itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, sahabat-sahabat. Jadi begitu. Ini penting sekali karena di masyarakat kita kan ada orang yang dulu merasa ada tanda tangan itu kan, begitu kan. Itu dulu udah tanda tangan itu, kok tiba-tiba ada tanda tangannya. Maka di situ kan di 210 kompilasi hukum Islam itu kan disyaratkan syahiden atau 2 orang saksi kan, begitu kan. Tapi itu pun perlu diuji tanda tangannya itu asli atau tidak. Kalau seumpama cap jempolnya itu asli atau tidak, kalau toh mau melakukan upaya hukum. Nah, tapi kalau seumpama semua sudah tercukupi, tidak usah ngajukan pembatalan hibah kan, itu percuma kan, begitu. Artinya Rasulullah saja memberikan perumpamaan orang yang mencabut hibahnya atau mengambil lagi hibahnya kepada orang lain itu ibaratkan seorang hewan yang menjilat liurnya kembali kan, begitu. Sebisa mungkin janganlah, walaupun memang ada legitimasi, ada aturan yang mengatur pembatalan hibah dan pencabutan hibah itu sendiri. Jadi itu secara garis besar kesimpulannya adalah hibah antara orang tua kepada anak itu ada hubungan kewarisan dan bisa dicabut. Tapi hibah kepada orang lain tidak bisa dicabut, tapi bisa dibatalkan selama syarat sahnya hibah itu ada yang tidak terpenuhi secara hukum agama Islam. Secara formil 210 kompilasi hukum Islam itu ada juga yang tidak terpenuhi, maka bisa dibatalkan. Dampak dari dibatalkannya hibah
maka menyatakan akta hibah itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Nah, demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Dan kalau ingat hibah, wes buka video ini lagi. Soalnya banyak sekali yang bertanya kepada saya perihal hibah ini. Ya, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bisa dijadikan referensi kepada sahabat-sahabat. Intinya berperkara itu, pesan saya, adalah solusi terakhir. Kedepankan upaya perdamaian. As-sulhu khair, damai itu adalah baik dan indah. Makanya sampai diatur di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله